Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan semua dosen pembimbing. Saya Dr. Muhaimin Azhuri akan mempresentasikan gagal nafas dan analisa gas darah dengan pembimbing Dr. Daniel Maranatha, spesialis paru konsultan. Gagal nafas adalah gangguan di mana sistem respirasi tidak mampu mempertahankan pertukaran gas secara adekuat baik saat istirahat maupun saat latihan. Secara klinis, gagal nafas ini didiagnosa dengan pemeriksaan analisa gas darah, di mana tekanan parsial O2 kurang dari 60 mm Hg, saturasi oksigen kurang dari 91%, dan tekanan parsial CO2 lebih dari 50 mm Hg. Gagal napas dibagi menjadi dua, yaitu gagal napas hipoksemi dan gagal napas hiperkapni. Gagal nafas hipoksemi dibagi menjadi gagal nafas akut dan kronis, sementara gagal nafas hiperkapni dibagi menjadi akut dan kronis. Penyebab dari gagal nafas. Gagal nafas bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, kegagalan dalam ventilasi. Yang kedua, kegagalan dalam mempertahankan airway. Yang ketiga, kegagalan dalam oksigenasi. Kegagalan dalam ventilasi ini biasanya disebabkan karena gangguan neuromuskular, gangguan neurologikal, misalnya gangguan pada sistem saraf pusat maupun gangguan sistem saraf perifer, gangguan nervus cervicalis 3, 4, dan 5, gangguan pada nervus phrenikus, kemudian gangguan pada otot, misalkan terjadi flail chest diakibatkan karena fraktur kosta, kemudian ada miopati, itu juga bisa menyebabkan gagal nafas. Kemudian gagal nafas yang disebabkan karena kegagalan mempertahankan airway, di sana ada obstruksi jalan nafas, misalkan pada laryngeal edem, kemudian pada kasus bronkospasme. Kegagalan dalam oksigenasi, misalkan karena abnormalitas difusi, ada ventilasi dead space, dan adanya SAN, gangguan pada alveolus. Patofisiologi gagal nafas. Gagal nafas dibagi menjadi dua, gagal nafas hipoksemi dan gagal nafas hiperkapni. Gagal nafas hipoksemi disebut juga gagal nafas tipe 1, di mana tekanan parsial O2-nya rendah, tekanan parsial CO2 bisa normal dan bisa rendah. Sementara gagal nafas hiperkapni disebut juga gagal nafas tipe 2. Pada pemeriksaan analisa gas darah akan kita dapatkan tekanan parsial CO2-nya tinggi, tekanan parsial O2-nya rendah. Patofisiologi gagal nafas tipe 1. Di sana ada dua faktor yang menyebabkan gagal nafas tipe 1. Yang pertama ada faktor ekstrapulmonal, yang kedua faktor intrapulmonal. Faktor ekstrapulmonal ini misalkan terjadi karena penurunan tekanan parsial O2 saat inspirasi. Misalkan pasien berada di lingkungan yang mana tekanan parsial O2 di sana sangat rendah, misalkan pada tempat di puncak gunung. Kemudian faktor intrapulmonal, yang pertama di sana ada ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi. Kemudian di sana bisa juga terjadi SAN, gangguan pada alveolus, misalkan alveolus terisi cairan pada pasien yang tenggelam, atau alveolus terisi oleh infiltrat pada kasus pneumonia, bisa juga paru kolaps pada kasus atelektasis. Kemudian hipoventilasi ini disebabkan karena neuromuskular, gangguan neurovaskular pada kasus miopati atau flail chest. Kemudian gangguan difusi, ini misalkan pada kasus hipertensi pulmonal, bisa juga terjadi pada kasus gangguan interstisial. Ini gambar ventilasi dan difusi. Ventilasi itu terjadi pertukaran antara oksigen di atmosfer dengan oksigen yang ada di dalam paru-paru. Sementara difusi itu pertukaran gas antara gas yang ada di dalam alveolus dan gas yang ada di dalam vaskular.
Ini beberapa contoh dari penyebab gagal nafas tipe 1, gagal nafas hipoksemia. Yang pertama, gambar B itu menunjukkan tekanan parsial O2 yang menurun, ini yang ekstrapulmonal. Kemudian hipoventilasi, gambar C itu misalkan pada kasus gangguan neuromuskular. Kemudian ada shunt, di mana alveolus terisi cairan atau infiltrat. Gambar yang kiri ini pada paru yang normal, di mana di sana bisa terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2, bisa terjadi perfusi dan ventilasi yang bagus. Sementara gambar yang kanan itu ada total shunt, di mana sebagian paru yang mengalami total shunt ini tidak bisa melakukan ventilasi perfusi disebabkan karena proses shuntnya. Kemudian patofisiologi gagal nafas tipe 2. Gagal nafas tipe 2 di sana ada peningkatan produksi CO2 dan ada gangguan ventilasi alveolar. Berdasarkan durasinya, gagal nafas dibagi menjadi dua, gagal nafas akut dan gagal nafas kronik. Gagal nafas akut, yakni apabila penyakit yang mendasarinya itu berkembang dengan cepat dalam hitungan jam sampai hari dan di sana belum ada kompensasi. Sementara gagal nafas kronis itu apabila penyakit yang mendasarinya itu berkembang dengan pelan dalam hitungan bulan sampai tahun dan di sana sudah ada kompensasi. Berdasarkan etiologinya, gagal nafas tipe 1 gangguannya biasanya pada parunya, yaitu pada lower airway dan parenkim. Penyebabnya bisa karena infeksi, bisa karena pneumonia, bisa karena trauma, kontusio pulmonum, dan penyebab yang lainnya, misalkan asma bronkial, ARDS. Etiologi dari gagal nafas tipe 2, di sana bisa terjadi gangguan pada sistem saraf pusat, misalkan pada kasus pendarahan batang otak, overdosis obat, pemakaian narkotik, benzodiazepin, dan agen anestesi. Gangguan pada saraf dan otot, misalkan spinal cord injury, myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome. Kemudian gangguan pada upper airway, laryngeal edema, dan bisa terjadi chest below, yaitu flat chest, kyphoscoliosis. Diagnosa dari gagal nafas tipe 1, klinisnya biasanya pasien akan mengeluh batuk, pada pemeriksaan akan kita temukan ronki, takikardi, dan sianosis. Pada pemeriksaan radiologi akan kita temukan gambaran patchy bilateral, kemudian alveolar opacity, opasitas alveolar. Pada pemeriksaan analisa gas darah, tekanan parsial O2 turun, sementara tekanan parsial CO2 bisa turun dan bisa pula normal. Pada gagal nafas tipe 2, klinisnya pasien akan datang dengan kondisi bingung, somnolen, atau bisa dalam keadaan koma. Kemudian pasien biasanya mengeluh tremor, takikardi, dan berkeringat. Kemudian pasien juga mengeluh pusing dan bisa juga papil edem. Ini disebabkan karena kadar CO2 yang tinggi itu memicu vasodilatasi, kemudian menyebabkan peningkatan aliran darah ke dalam kepala sehingga tekanan intrakranial meningkat menyebabkan pusing dan papil edem. Pada pemeriksaan analisa gas darah, tekanan parsial CO2 lebih dari 50 mm Hg, tekanan parsial O2 kurang dari 60 mm Hg. HCO3 per BE-nya normal atau meningkat. Tata laksana gagal nafas. Secara umum, tata laksana gagal nafas tipe 1 dan tipe 2 adalah sama. Yang pertama, tata laksana saluran nafasnya, memastikan airway-nya clear. Kemudian terapi oksigen yang terkontrol dan adekuat, dan juga perlu dipertimbangkan apakah pasien itu memerlukan dipasang intubasi atau tidak. Yang ketiga, perlu koreksi asam basa. Kemudian yang keempat, perlu terapi penyakit yang mendasarinya, misalkan pada kasus PPOK diberikan bronchodilator, pada kasus asma diberikan bronchodilator, dan
kortikosteroid. Pada pasien yang gagal nafas disebabkan karena overdosis narkotik, bisa kita berikan antagonis narkotik. Ini contoh pemberian nafas pada pasien gagal nafas. Ini pemasangan tindakan intubasi. Ini contoh kasus gagal nafas tipe 1, seorang pria 16 tahun dengan pneumonia bilateral, di mana di sana pada alveolusnya terjadi shunt, penumpukan infiltrat pada kedua lapang paru. Kemudian kasus gagal napas tipe 2, misalkan pada pasien PPOK eksaserbasi akut, di mana tekanan parsial CO2-nya itu sangat tinggi 85. Normalnya itu 35 sampai 45. Di sini tekanan parsial CO2-nya itu 85. Sangat tinggi sekali. Analisa gas darah. Paru mempunyai fungsi utama untuk melakukan pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pemeriksaan analisa gas darah dilakukan untuk menegakkan diagnosis, untuk menentukan terapi maupun mengikuti perjalanan penyakit setelah terapi. Peranannya itu sama seperti EKG pada jantung dan pemeriksaan gula darah pada diabetes mellitus. Analisa gas darah itu melalui darah arteri. Analisa gas darah dilakukan untuk mengetahui atau mengevaluasi pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan status asam basa dalam darah arteri. Tes ini untuk menunjukkan seberapa baik paru-paru dan ginjal dalam berinteraksi untuk menjaga pH normal, yaitu keseimbangan asam basa. Nilai normal gas darah pH normalnya 7,35 sampai 7,45. Tekanan parsial CO2 35 sampai 45 mm/Hg. Tekanan parsial O2 80 sampai 100 mm/Hg. Bikarbonat 24 plus minus 2 mili ekuivalen per liter. Base excess itu 0 plus minus 2 mili ekuivalen per liter. Saturasi oksigen pada arteri 97 sampai 98%. Parameter penuntunnya yakni pH, tekanan parsial CO2 dan bikarbonat. pH itu untuk menentukan konsentrasi ion H+ dalam tubuh. Tekanan parsial CO2 untuk mengetahui fungsi respirasi dan menentukan cukup tidaknya ventilasi alveolar. Tekanan parsial O2 itu untuk mengetahui cukup tidaknya oksigenasi dalam darah. HCO3 atau bikarbonat untuk menetralisir asam basa. Base excess menggambarkan kelebihan atau kekurangan asam basa. Ini tadi rentang nilai normalnya pH 7,35 sampai 7,45. Tekanan parsial CO2 35 sampai 45 mm/Hg. Bikarbonat 21 sampai 25 mmol per liter. Base excess min 2 plus minus min 2 sampai 2. Ini perjanjian batas normal atau nilai tengahnya pH tadi batasnya 7,35 sampai 7,45, maka pertengahannya 7,40. Tekanan parsial CO2 40, bikarbonat 24. Kemudian langkah dalam interpretasi analisa gas darah. Yang pertama, kita lihat apakah pH-nya abnormal atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah ada penyebab gangguannya? Apa penyebab gangguannya? Yang ketiga, adakah mekanisme kompensasi? Yang keempat, apakah penyebabnya tunggal atau campuran? Yang pertama, kita lihat apakah pH-nya itu abnormal atau tidak. pH normalnya 7,35 sampai 7,45. Asidosis terjadi kalau pH-nya kurang dari 7,35, sementara alkalosis itu pH-nya lebih dari 7,45.
Kemudian yang kedua kita cari apakah penyebabnya. Bila tekanan parsial CO2 berubah berlawanan arah dengan perubahan pH, maka itu prosesnya respiratorik. pH-nya turun sementara tekanan parsial CO2-nya naik, maka ini asidosis respiratorik. Kalau pH-nya meningkat sementara tekanan parsial CO2-nya turun, maka ini alkalosis respiratorik. Bila HCO3 bikarbonat berubah searah dengan perubahan pH, maka ini prosesnya metabolik. pH-nya turun, HCO3-nya turun, maka ini asidosis metabolik. Kalau pH-nya meningkat, HCO3-nya meningkat, maka ini alkalosis metabolik. Kemudian yang ketiga kita lihat adakah mekanisme kompensasinya. Bila tekanan parsial CO2 berubah berlawanan arah dengan perubahan pH, ya ini respiratorik sebagai penyebabnya, dan HCO3 berubah berlawanan arah dengan perubahan pH, maka ini terjadi kompensasi metabolik. Bila HCO3 berubah searah dengan perubahan pH, ini metabolik sebagai penyebabnya, dan PaCO2 berubah searah dengan perubahan pH, maka ini terjadi kompensasi respiratorik. Ini mekanisme kompensasinya. Pada respirasi asidosis respiratorik, kita dapatkan pH-nya rendah, penyebabnya adalah CO2 yang tinggi, maka ini kompensasinya HCO2 juga tinggi. Kemudian alkalosis respiratorik, ini pH-nya tinggi, penyebabnya CO2-nya rendah, kemudian kompensasinya HCO3 rendah. Asidosis metabolik itu pH-nya tinggi, penyebabnya karena HCO3-nya rendah, kompensasinya tekanan parsial CO2-nya rendah. Alkalosis metabolik pH-nya tinggi, penyebab utamanya HCO3 yang tinggi, dan kompensasinya dengan PCO2-nya tinggi. Kemudian kita lihat adakah penyebab campuran. Bila tekanan parsial CO2 PaCO2 berubah berlawanan arah dengan perubahan HCO3, maka ini gangguan asam basa campuran. Gangguan asam basa campuran, di sana komponen penyebab yang lebih dominan adalah komponen yang persentase perubahannya lebih besar. Klasifikasi PaO2. Pada orang dewasa, PaO2 normalnya itu 80 sampai 100. Ini normoksemia. Kalau lebih dari 100, maka ini hiperoksemia. Kalau di bawah 80, maka di sana hipoksemia. Jadi hipoksemia itu kalau di bawah 80. Hipoksemia ringan itu kalau PaO2-nya 60 sampai 79. Hipoksemia sedang itu kalau 45 sampai 59. Hipoksemia berat kalau di bawah 45 pada orang dewasa. Kita latihan interpretasi analisa gas darah. Ini misalkan kita dapatkan pasien dari analisa gas darahnya pH-nya 7,34, PaCO2-nya 40,3, HCO3-nya 20, PSXX-nya min 2, PaO2-nya 87,5. Pertama kita lihat pH-nya. pH normal itu antara 7,35 sampai 7,45. pH pasien ini 7,34, berarti di sebelah kiri atau kurang dari normal. Ini menunjukkan asidosis. Kemudian PaCO2 normalnya 35 sampai 45. Pada pasien ini 40,3, berarti masih dalam batas normal.
Kemudian HCO3-nya bikarbonat itu normalnya 21 sampai 25. Pada pasien ini bikarbonatnya 20, berarti kurang dari normal. Di sini kita lihat pH itu searah dengan HCO3. Di sebelah kiri ini menunjukkan asidosis metabolik. Sementara PaCO2-nya itu masih dalam batas normal, menunjukkan tidak ada kompensasi. Kemudian pada pasien ini PaO2-nya 87,5, menunjukkan bahwasannya oksigenasinya normal. Kemudian pasien ini kita lanjut. Pada pasien ini kita temukan pH-nya 7,34, tekanan parsial CO2-nya 33,9, HCO3-nya 18,2. Base excess-nya min 6,2, PaO2-nya 95,2. pH-nya 7,34 berarti kurang dari normal. Normalnya 7,35 sampai 7,45. Kemudian tekanan parsial CO2-nya normalnya 35 sampai 45, pada pasien ini 33,9. Sementara HCO3-nya itu 18,2, berarti kurang dari normal. pH 7,34 ini menunjukkan prosesnya asidosis. Di sini HCO3 itu searah dengan pH. HCO3 kurang dari normal, ini menunjukkan asidosis metabolik. Kemudian PaCO2 itu di bawah normal, menunjukkan adanya kompensasi parsial alkalosis respiratorik. PA2 pada pasien 95,2 menunjukkan oksigenasi normal. Selanjutnya di sini ada pasien dengan pH 7,59, PaCO2 49, HCO3 48,2. pH-nya 7,59 berarti di atas normal. Ini prosesnya alkalosis. Kemudian HCO3-nya itu lebih dari normal, searah dengan pH, ini menunjukkan alkalosis metabolik. PaCO2 pada kasus alkalosis harusnya ke arah kiri, namun ini ke arah kanan. PaCO2-nya 49, di atas normal. Ini menunjukkan kompensasi parsial asidosis respiratorik. PaO2 pasien 90,2 menunjukkan oksigenasi normal. Selanjutnya ini ada pasien dengan pH 7,45, tekanan parsial CO2-nya 27, HCO3-nya 19,1. pH pasien ini 7,45, di atas normal, berarti alkalosis. pH CO2-nya itu 27, di bawah normal, berlawanan arah dengan pH, maka ini menunjukkan proses respiratorik, berarti alkalosis respiratorik. HCO3 itu 19,1 kurang dari normal, 19,1 ini menunjukkan adanya, maaf ini harusnya ada kompensasi metabolik, kompensasi asidosis metabolik.
PaO2-nya 65,5. Ini termasuk hipoksemia ringan. Selanjutnya pasien dengan pH 7,39, PaCO2 39, HCO3 23,4, pH-nya 7,39. Ini berarti masih normal, masih dalam batas normal. Kemudian PaCO2-nya 39 berarti normal. Sementara HCO3-nya 23,4 dalam batas normal. Tekanan parsial O2-nya 61,2. Berarti ini hipoksemia ringan. Berarti ini bacaannya analisis gas darah normal dengan hipoksemia ringan. Selanjutnya pasien dengan pH 7,44, tekanan parsial CO2-nya 27,8, HCO3 19,2 dengan tekanan parsial O2-nya 100. pH-nya 7,44 berarti masih dalam batas normal. Tekanan parsial CO2-nya 27,8 berarti di bawah normal, HCO3-nya 19,2 di bawah normal. Di sini berarti terjadi alkalosis respiratorik dengan kompensasi penuh dan oksigenasi normal. Selanjutnya pasien dengan pH 7,28, PaCO2 79,2, HCO3 37,1, tekanan parsial O2-nya 30,2. pH-nya 7,28 berarti ini di bawah normal, menunjukkan asidosis. Kemudian VaCO2-nya 79,5, ini berarti meningkat searah, ini berlawanan arah. PaCO2 berlawanan arah dengan pH, menunjukkan prosesnya respiratorik, berarti ini asidosis respiratorik. Kemudian HCO3 dia berlawanan arah dengan pH ke arah kanan, ini menunjukkan kompensasi parsial alkalosis metabolik. Tekanan parsial O2-nya 30,2 menunjukkan hipoksemia berat. Selanjutnya pasien dengan pH 7,46, PaCO2 32, HCO3 26, tekanan parsial O2-nya 43,8. pH-nya 7,46 berarti ini di atas normal, prosesnya alkalosis. PaCO2 berlawanan arah dengan pH. PaCO2 di bawah normal, ini menunjukkan prosesnya respiratorik, berarti ini alkalosis respiratorik. HCO3 meningkat di atas normal 26. Berarti ini asidosis respiratorik dengan kompensasi parsial alkalosis metabolik dengan hipoksemia berat karena PaO2-nya 43,8. Selanjutnya pasien dengan pH 7,25, PaCO2 74,3, HCO3 12,4. pH-nya 7,25, berarti ini di bawah normal, menunjukkan asidosis. Kemudian VaCO2 berlawanan arah dengan pH, berarti menunjukkan prosesnya respiratorik. Dan HCO3 searah dengan pH, ini juga menunjukkan proses metabolik, berarti ini gabungan antara metabolik dan respiratorik. Berarti ini asidosis metabolik dan respiratorik.
PaO2-nya 29,1, ini hipoksemia berat. Selanjutnya, pasien dengan pH 7,51, tekanan pasal O2 39,4, HCO3 31,3. pH-nya 7,51, berarti di atas normal, ini alkalosis. PaCO2-nya 39,4, masih dalam batas normal. HCO3-nya 31,3, di atas normal. pH itu searah dengan HCO3. Ini menunjukkan prosesnya metabolik. Berarti ini alkalosis metabolik. PaCO2-nya masih dalam normal, dalam batas normal, berarti tanpa kompensasi. Alkalosis metabolik tanpa kompensasi. PaO2-nya 73,8. Ini menunjukkan hipoksemia ringan. Selanjutnya, pasien dengan pH 7,52, PaCO2 31, HCO3 26,4. pH-nya 7,52, berarti alkalosis. PaCO2-nya di bawah normal, yakni 31, ini menunjukkan proses respiratorik. Kemudian HCO3-nya 26,4, di atas normal, searah dengan pH. Ini menunjukkan proses metabolik. Berarti di sini ada alkalosis, respiratorik, dan metabolik. PaO2-nya 98,2, berarti oksigenasi normal. Terima kasih.